Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah informasi sekaitan dengan prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran menjadi landasan penting yang memastikan proses belajar berjalan efektif. Tiga prinsip utama yang mendukung pembelajaran mendalam adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dalam membangun pembelajaran mendalam bagi murid. Ketiga prinsip pembelajaran tersebut dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, keempat upaya tersebut adalah bagian integral dari pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya. Prinsip yang pertama, berkesadaran. Berkesadaran merupakan pengalaman belajar murid yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Murid memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Ketika murid memiliki kesadaran belajar, mereka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Penerapan prinsip pembelajaran terlihat dalam kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan peserta didik terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Contoh pelaksanaan dari berkesadaran diantaranya memberikan pertanyaan pemantik sebagai proses pembelajaran yang memacu keingintahuan murid. Memastikan murid mengetahui apa yang akan dicapai dalam pembelajaran, menunjukkan kebermanfaatan dari hasil belajar bagi murid, melaksanakan aktivitas pemantik kegiatan pembelajaran yang interaktif seperti berdiskusi, eksplorasi, menyiapkan lingkungan belajar yang sesuai dengan karakteristik dan kenyamanan murid, menjadi pendengar aktif bagi murid, serta memberi ruang yang nyaman bagi keberagaman. Prinsip pada pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasikan pengetahuan. Kemampuan ini mendukung retensi jangka panjang. Pembelajaran terkoneksi dengan lingkungan peserta didik, membuat mereka memahami siapa dirinya, bagaimana menempatkan diri, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi kembali. Konsep pembelajaran yang bermakna melibatkan peserta didik dengan isu nyata dalam konteks personal, lokal, nasional, atau global. Pembelajaran harus melibatkan orang tua, masyarakat, atau komunitas sebagai sumber pengetahuan praktis, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Penerapan prinsip pembelajaran bermakna diantaranya kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah atau isu terdekat di kehidupan nyata. Keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Keterkaitan dengan bidang ilmu lain, dan pembelajar sepanjang hayat. Contoh pelaksanaan pembelajaran bermakna diantaranya
Mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di sekitar murid, agar mereka dapat mengemukakan pengalamannya. Menunjukkan ilustrasi yang menggambarkan perbedaan antara kenyataan dan pengetahuan yang dimiliki. Melibatkan murid dalam merancang pembelajaran seperti memilih proyek, menentukan isu permasalahan, dan sebagainya. Melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi mendorong murid untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata dan kontekstual. Berdasarkan asesmen awal pembelajaran, pendidik memperoleh data karakteristik murid untuk dijadikan dasar variasi aktivitas pembelajaran di kelas. Kegiatan belajar disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, sehingga mereka merasakan manfaat dari apa yang dipelajari bagi kehidupannya. Prinsip pembelajaran menggembirakan bahwa pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Ketika peserta didik menikmati proses belajar, motivasi intrinsik mereka akan lebih tumbuh, mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan keterlibatan aktif. Dengan demikian, pembelajaran membangun pengalaman belajar yang berkesan. Bergembira dalam belajar juga diwujudkan ketika setiap penerapan prinsip pembelajaran menggembirakan, diantaranya lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment. Memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan. Peserta didik merasa nyaman. Peserta didik dipenuhi kebutuhannya seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Contoh pelaksanaan pembelajaran menggembirakan diantaranya memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif antara pendidik dengan murid, sesama murid, dan antara murid dengan materi belajar. Merancang kegiatan pembelajaran yang memberikan jawaban terbuka dan memancing pemikiran pribadi murid. Memfasilitasi murid untuk berdiskusi atau melakukan simulasi. Memberikan dukungan dan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid, seperti menyesuaikan alokasi waktu pembelajaran dengan kebutuhan murid, serta menyesuaikan proses dan asesmen pembelajaran. Murid berkebutuhan khusus memiliki keragaman yang unik dan berbeda satu sama lain dibandingkan dengan murid lain sebaya. Untuk itu, prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan pada murid berkebutuhan khusus diperlukan akomodasi sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis dan tingkatan kebutuhannya. Penerapan prinsip pembelajaran mendalam dapat terjadi secara terpisah atau stimulan dan tidak berurutan. Ketiga prinsip pembelajaran tersebut di atas dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, keempat upaya tersebut adalah bagian integral dari pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya. Apa yang dimaksud dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga? Olah pikir atau intelektual. Olah pikir adalah proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif,
seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, olah pikir akan membuahkan kecerdasan intelek, nalar kritis, dan nalar penyelesaian masalah untuk menghasilkan pengetahuan dan penalaran dalam berbagai disiplin dan bidang ilmu. Olah hati atau etika. Olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Olah hati berfokus pada pengembangan aspek emosional, etika, dan spiritual peserta didik, sehingga mereka mampu memahami perasaan, memiliki empati, dan menjalankan kehidupan dengan berlandaskan kebenaran, kejujuran, dan kebaikan. Melalui olah hati, peserta didik diarahkan untuk mengenal dan memahami nilai-nilai kebaikan, membentuk kesadaran diri akan tanggung jawab moral, menumbuhkan sikap saling menghormati dan peduli terhadap orang lain, dan mengembangkan kepekaan spiritual sebagai landasan kehidupan. Olah rasa atau estetika. Olah rasa adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Peserta didik diajak untuk mengapresiasi keindahan dalam seni, budaya, dan alam sebagai sarana memperluas perasaan dan jiwa. Olah rasa membantu peserta didik memahami dan menghargai perasaan orang lain, sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis. Dengan mengasah rasa, seseorang dapat lebih peka terhadap nilai-nilai moral, spiritual, dan kebenaran, menciptakan keharmonisan dalam hidup. Olahraga atau kinestetik. Olahraga adalah bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Olahraga tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tetapi juga pada pengembangan disiplin, ketangguhan, dan kerjasama yang diperlukan untuk mendukung pendidikan holistik. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kesehatan fisik harus seimbang dengan kesehatan mental, emosional, dan spiritual. Olahraga membantu menciptakan harmoni antara tubuh dan jiwa. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikianlah informasi sekaitan dengan prinsip pembelajaran mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.